Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Amati poster hemat air di bawah ini. Hemat air. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1 untuk merendam dan menyabun, 2 untuk membersihkan, 3 untuk membilas. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Nah, tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. 1. Manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. 2. Lebih hemat air. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. 3. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember, yaitu untuk merendam dan menyabun, untuk membersihkan dan untuk membilas. 4. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. 5. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. 6. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Kita harus menggunakan air dengan bijak dan hemat. Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Kalimatnya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Gambar. Gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Kemudian komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Dalam hal penyajian, poster dipasang di tempat yang strategis. Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kemudian dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Nah, ini ada peta pikiran hemat energi ya. Hemat energi yang berkaitan dengan kantin, misalkan
Gunakan kulkas berenergi rendah atau watt rendah. Kemudian yang berkaitan dengan transportasi, bisa dengan berjalan kaki atau berkendara dengan sepeda. Selain itu juga bisa menggunakan bis ke sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan sampah, kurangi sampah sisa makanan, bisa digunakan pupuk atau didaur ulang. Kemudian yang berkaitan dengan lampu, hemat energi yang bisa kita lakukan adalah pada saat tidak dipakai, matikan lampu, atau pada saat makan siang, gunakan lampu hemat energi. Kemudian hemat energi yang berkaitan dengan AC, pastikan ruangan tertutup saat menggunakan AC. Sedangkan hemat energi yang berkaitan dengan peralatan kantor, misalkan beli alat-alat elektronik berlogo hemat energi, matikan komputer pada saat tidak digunakan, dan matikan energi listrik yang tidak digunakan. Dan yang berkaitan dengan pemanas, misalkan gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Dan juga pertimbangkan memakai energi solar atau surya. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Nah, misalkan topiknya adalah menghemat listrik. Ayo menghemat listrik, matikan lampu kamar, matikan TV jika tidak ditonton, gunakan kipas angin jika perlu saja, hemat listrik selamatkan bumi, dan listrik hemat penghasilan meningkat. Sekarang buatlah poster tentang hemat listrik. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan bahan dari kalender bekas. Nah, ini misalkan contoh posternya ya. Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya menghemat energi. Kali ini Siti mendata cara teman-temannya berangkat ke sekolah. Cara berangkat sekolah dan banyaknya. Yang berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda banyaknya ada 5. Yang berangkat sekolah dengan berjalan kaki banyaknya ada 9. Dan yang menggunakan angkutan umum banyaknya ada 6. Nah, berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna sepeda. Coba kita lihat, yang menggunakan sepeda adalah 5. Sedangkan jumlah semua siswa ada 20. Jadi pecahan yang menunjukkan pengguna sepeda adalah 5/20. Tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna angkutan umum. Yang menggunakan angkutan umum banyaknya ada 6. Sedangkan jumlah semuanya tadi ada 20 siswa. Jadi pecahannya adalah 6/20. Kemudian tulislah pecahan yang menunjukkan pejalan kaki. Yang berangkat sekolah dengan berjalan kaki ada 9 siswa. Semuanya ada 20, jadi pecahannya adalah 9/20. Mana yang lebih besar, pecahan untuk pejalan kaki atau sepeda? Jelaskan. Yang lebih besar adalah pejalan kaki, karena pembilang pejalan kaki lebih besar daripada pengguna sepeda, sehingga nilainya lebih besar. Mana yang lebih kecil? Pecahan untuk pengguna sepeda atau angkutan umum. Jelaskan. Yang lebih kecil adalah pengguna sepeda, karena pembilang pengguna sepeda lebih kecil daripada pembilang pengguna angkutan umum, sehingga nilainya lebih kecil. Bagaimana cara membandingkan pecahan yang penyebutnya sama? Jelaskan. Pecahan yang berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan nilai pembilangnya. Semakin besar angka pembilang, makin besar pula nilainya. Semakin kecil angka pembilang, makin kecil pula nilainya. Ketika pecahan tersebut berpenyebut sama, untuk membandingkannya kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. Jika jarak rumah kamu dengan sekolah cukup dekat, sebaiknya kamu berjalan kaki atau menggunakan sepeda ya. Hal itu juga akan bisa menghemat energi. Bagaimana dengan teman-temanmu di kelas? Cobalah kamu mendatanya.
Bagaimana cara membandingkan pecahan? Perhatikan gambar berikut. Tulislah pecahan yang sesuai untuk gambar di atas. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Nah, gambar yang pertama ini, pecahannya adalah 1/3. Karena ada satu bagian yang diwarna dari 3 bagian. Kemudian gambar yang kedua ini, pecahannya adalah 8/10. Karena ada 8 bagian yang diwarna dari 10 bagian. Dan yang lebih besar tentu saja adalah yang 8/10. Coba letakkan pecahan yang kamu temukan di atas pada garis bilangan berikut. Pecahan mana yang lebih besar? Jadi yang pertama tadi adalah 1/3 ya. Letaknya di sini. Sedangkan yang kedua adalah 8/10. Letaknya di sini. Jadi yang lebih besar adalah 8/10. Karena semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, sekarang coba kamu samakan penyebut kedua pecahan. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Kita samakan penyebut kedua pecahan menjadi 30. 3 menjadi 30 karena dikali 10. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 10. 1 kali 10 sama dengan 10. Jadi 1/3 sama dengan 10/30. Kemudian 8/10. 10 bisa menjadi 30 karena dikalikan 3. Berarti pembilangnya juga dikalikan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. 8/10 sama dengan 24/30. Jadi 24/30 lebih dari 10/30. Atau 8/10 lebih besar dari 1/3. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana cara membandingkan pecahan? Untuk membandingkan pecahan yang berbeda penyebutnya, caranya adalah dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Membandingkan pecahan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama. 1. Kamu bisa meletakkannya pada garis bilangan. Jika letaknya semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut lebih besar. Contoh, 2/3 dengan 1/4. 2/3 letaknya di sebelah sini, dan 1/4 letaknya di sebelah sini. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. 2. Kamu juga bisa menyamakan penyebut. Contoh, 2/3 dengan 1/4. 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 12. 2/3 sama dengan 8/12. Kemudian 1 kali 3 sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 1/4 sama dengan 3/12. Jadi penyebutnya sama-sama 12. Kemudian 8 lebih besar dari 3. 8/12 lebih besar dari 3/12. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. Bandingkan martabak mana yang lebih besar. Siti ingin mengambil 1/2 dari martabak kecil. Edo ingin mengambil 1/4 dari martabak besar. Martabak mana yang lebih besar? Ketika bentuk dan besar satuan dari pecahan tidak sama, kita tidak dapat membandingkan pecahannya. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut, bandingkan pecahan berikut. Berilah tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Nah, gambar yang pertama. Gambar 1 lebih kecil dari gambar 2. Karena 1/3 lebih kecil dari 8/10. Kemudian gambar yang berikutnya, gambar 1 lebih besar dari gambar yang kedua. Karena 3/5 lebih besar dari 5/10.
Kemudian gambar yang ketiga, gambar 1 lebih besar dari gambar 2. Karena 2/3 lebih besar dari 1/2. Kemudian yang terakhir, gambar 1 lebih besar dari gambar 2. Karena 6/8 lebih besar dari 3/6. Nah, berilah tanda pecahan berikut. Berilah tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan. 2/3 titik-titik 4/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 15. 3 menjadi 15 karena dikalikan 5. Berarti pembilang juga harus dikalikan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 2/3 sama dengan 10/15. 5 bisa menjadi 15 karena dikalikan 3. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 4/5 sama dengan 12/15. 10 lebih kecil dari 12. 10/15 lebih kecil dari 12/15. Jadi 2/3 lebih kecil dari 4/5. 2/5 titik-titik 1/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 20. 5 bisa menjadi 20 karena dikalikan 4. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 2/5 sama dengan 8/20. 4 bisa menjadi 20 karena dikalikan 5. Berarti pembilangnya juga harus dikalikan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 1/4 sama dengan 5/20. 8 lebih besar dari 5. 8/20 lebih besar dari 5/20. Jadi 2/5 lebih besar dari 1/4. 1/3 titik-titik 2/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. 3 bisa jadi 6 karena dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 1/3 sama dengan 2/6. 2/6 tetap ya karena penyebutnya sudah 6. 2 sama dengan 2. 2/6 sama dengan 2/6. Jadi 1/3 sama dengan 2/6. 1/3 titik-titik 4/6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. 3 bisa menjadi 6 karena dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 1/3 sama dengan 2/6. 4/6 tetap ya karena penyebutnya sudah 6. 2 lebih kecil dari 4. 2/6 lebih kecil dari 4/6. Jadi 1/3 lebih kecil dari 4/6. 2/3 titik-titik 3/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 15. 3 bisa menjadi 15 karena dikalikan 5. Maka pembilangnya juga dikalikan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. 2/3 sama dengan 10/15. 5 bisa menjadi 15 karena dikalikan 3. Jadi pembilangnya juga dikalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 3/5 sama dengan 9/15. 10 lebih besar dari 9. 10/15 lebih besar dari 9/15. Jadi 2/3 lebih besar dari 3/5. Yang terakhir 1/8 titik-titik 3/32. Kita samakan penyebutnya menjadi 32. 8 bisa menjadi 32 karena dikalikan 4. Berarti pembilangnya juga dikalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. 1/8 sama dengan 4/32. 3/32 ini tetap ya karena penyebutnya sudah 32. 4 lebih besar dari 3.
4/32 lebih besar dari 3/32. Jadi 1/8 lebih besar dari 3/32. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.